Elektabilitas Prabowo Subianto yang kembali menguat membuat para pendukung Anies Baswedan ketar-ketir. Mereka ragu apakah Anies bisa maju sebagai capres, karena jika elektabilitasnya rendah, Anies akan jadi lawan yang paling mudah untuk dikalahkan. Kegentaran ini tercermin dari sikap Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Dia dengan tegas menyebut bakal kembali mendukung Prabowo di Pilpres 2024 jika Anies batal menjadi calon presiden. Dinamika politik yang saat ini terjadi mungkin membuat posisi Anies rawan. Koalisi perubahan masih belum sepakat soal calon wakil presiden. Apalagi Partai Nasdem kayaknya dilihat dari move-nya akhir-akhir ini seperti sedang mempertimbangkan kembali pencapresan Anies. Karena ada sinyal tidak baik yang sekarang dihadapi Nasdem. Misalnya kasus hukum Johnny G. Plate yang sekarang sedang dalam tahap pengusutan. Nasdem tentu harus berhitung cermat. Jangan sampai pencapresan Anies malah makin membuatnya babak belur. Perseteruan posisi cawapres antara PKS dan Demokrat juga masih alot. Kedua belah pihak merasa sama-sama memiliki peluang yang besar untuk mengajukan calon. Karena Pilpres 2024 itu menjadi kunci dari nasib partai tersebut. Selama 2 periode, dua partai ini berada di luar kekuasaan. Mereka jelas kekurangan logistik. Apalagi kandidat yang ada di pemerintah, baik capres maupun cawapres memiliki potensi untuk menaikkan suara partai. Ini menjadi pertaruhan penting karena dua partai itu juga sedang mengalami penggembosan atau setidaknya mengalami stagnasi. Pernyataan Amin itu selain bentuk dari pesimisme juga terkandung upaya penyelamatan diri ketika jagoannya kalah di putaran awal. Amin telah menyiapkan batu loncatan berikutnya, yaitu Prabowo. Amin memang tidak mungkin memilih Ganjar Pranowo karena capres ini dianggap melanjutkan rezim yang berkuasa sekarang, yaitu Presiden Jokowi. Bagi Amin, Prabowo masih sama seperti dulu. Padahal sebenarnya kita melihat Prabowo sedang ingin mengais para pendukung Jokowi. Lihat aja, Prabowo selalu mencitrakan diri sebagai orangnya Jokowi. Dengan cara itu, ia berharap para pemilih Jokowi akan balik arah mendukungnya. Pernyataan Amin itu tentu saja lahir dari kedekatan emosionalnya dengan Prabowo. Sudah 2 kali Pilpres Amin mendukung Prabowo. Bagi Amin, Prabowo adalah seorang sahabat dekat. Tapi pernyataan Amin itu ada benarnya juga, karena bagaimanapun Prabowo lebih mudah untuk didekati oleh kelompok Islam konservatif. Amin dan Partai Umat dikenal dengan konsep politik identitasnya, sangat cocok dengan figur seperti itu. Dengan sedikit variasi baru, politik identitas bisa kembali dilakukan oleh kelompok veteran Pilpres sebelumnya. Kabar hengkangnya Amin dari PAN karena sikap keras Amin itu, maka setelah Amin keluar, PAN bisa bergabung dalam gerbong pemerintah. Karena selama sikap dan ideologi politik, Amin tidak cocok dengan pemerintah. Amin selalu menggunakan politik identitas dan pernyataan yang memecah belah. Lihat aja dedengkot dari Partai Umat, partai yang didirikannya. Dalam sikap politik, Amin juga tak bersikap cair. Padahal politisi harus bersikap lentur. Sikap permusuhan dari Amin inilah yang membuat orang-orang moderat dan cair di sekitar Amin menjadi tidak nyaman. Keputusan Amin untuk mendukung Prabowo kembali menegaskan bahwa Prabowo akan diseret oleh Amin ke versi lamanya. Itu agar Prabowo kembali bisa diterima oleh kelompok konservatif. Narasi-narasi kebencian akan kembali memenuhi ruang udara Indonesia. Jika sampai hal itu terjadi, maka polarisasi yang dulu ada pada Pilpres 2024 berpotensi akan kembali marak. Dan inilah yang harus diantisipasi oleh para pemilih. Radar politik identitas mereka harus bekerja. Kemanapun Amin merapat, maka mereka harus memilih sebaliknya.